Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tiani, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh salah satu dosen saya yang bernama Ode Abdurrahman MPD. Di sini saya akan membacakan grafik neraca pendidikan di Provinsi Maluku 2019. Perlu diketahui bahwa neraca pendidikan daerah atau NPD merupakan platform informasi tentang potret kinerja pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. NPD juga merupakan salah satu ikhtiar dalam membangun basis informasi pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di situ bahwa neraca pendidikan daerah 2019 untuk Kabupaten Maluku Tengah sangat banyak. Dan saya akan mencoba membacakan grafik tersebut secara satu persatu. Di situ pendanaan pendidikan APBD 2019 di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp 957,10 miliar. Di situ di bawah teman-teman bisa lihat diagramnya bahwa non-program urusan pendidikan lebih besar anggarannya dibanding dana daerah dan transfer daerah, di mana non-program pendidikan sebesar 784,3 miliar rupiah dibanding dana daerah yang bernilai 86,5 miliar rupiah dan transfer daerah yang bernilai 86,4 miliar rupiah. Kemudian untuk di sampingnya yaitu tren alokasi anggaran program pendidikan di luar transfer daerah atau APBD murni. Kita bisa lihat di situ dari 2016 sampai 2019 terus ada peningkatan. Dan untuk gambar yang kedua tentang anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2019 terdapat di urutan ke-10 dari jumlah 11 kabupaten, mengalahkan Kabupaten Tenggara Barat dengan alokasi anggaran program urusan pendidikan di luar transfer daerah atau APBD murni sebanyak 9,93% dan alokasi anggaran program urusan pendidikan dengan transfer daerah sebesar 18,66%. Selanjutnya kita masuk di gambar ketiga yaitu IPM 2018. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maluku Tenggara 2018 yaitu 65,53%, di mana pada grafik dapat dilihat harapan lama sekolah dan rata-rata sekolah, di mana harapan lama sekolah dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan tidak terlalu signifikan. Untuk rata-rata lama sekolah itu dari tahun 2014 yaitu 8,71 mengalami peningkatan sampai dengan 2018 yaitu 9,49. Untuk data pendidikan daerah meliputi satuan pendidikan yaitu 362. Untuk peserta didik yaitu 30,199. Untuk tenaga didik mencapai 245. Kemudian pendidik mencapai 2.370. Untuk ruangan kelas mencapai 1.550 dan rombongan belajar mencapai 1.696. Kemudian teman-teman bisa lihat di bawah
ada data rasio pendidikan. Data rasio pendidikan guru banding siswa di mana untuk SD 1:16. Di mana guru atau pengajar 1 dan jumlah siswa 16. Berlaku untuk SMP 1:13, SMA 1:11, SMK 1:7, dan SLB 1:8. Kemudian teman-teman, untuk rombel banding siswa. Rombel adalah rombongan belajar banding siswa. Kemudian guru PNS banding siswa. Dan ruang kelas banding rombongan belajar atau rombel, teman-teman bisa menyesuaikan saja sesuai apa yang saya baca di data rasio pendidikan untuk guru banding siswa. Kemudian untuk diagram berikut yaitu APK atau angka partisipasi kasar dan APM atau angka partisipasi murni. Untuk APK dan APM pada PAUD sederajat itu memiliki persentase APK 25,10% dan tidak memiliki APM. Untuk SD sederajat memiliki persentase APK 86,30 dan APM 75,10%. Untuk SMP persentase APK 107,72% dan memiliki APM 73,13%. Dan untuk SMA sederajat memiliki persentase APK 16,50 dan APM 64,61. Dan untuk kondisi ruang kelas, bahwa dari persentase rata-rata kondisi ruang kelas baik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB memiliki kondisi ruang kelas yang baik atau plus rusak ringan. Dan untuk diagram berikut, kualifikasi pendidik dan pendidik tersertifikasi. Bisa kita lihat di situ keterangannya ada warna biru dan warna merah. Warna biru lebih dari D4 atau S1 dan warna merah kurang dari D4 dan S1. Begitupun yang di samping tentang pendidik tersertifikasi, yaitu warna biru sudah tersertifikasi dan warna merah belum tersertifikasi. Dari kualifikasi pendidik, persentase terendah pada PAUD yakni lebih dari sama dengan 13,7% dan kurang dari 86,3%. Dan kualifikasi pendidik yang tertinggi pada SMA di mana D4 sampai dengan S1 lebih dari 96,3%, sedangkan untuk D4 sampai S1 kurang dari 3,7%. Kemudian untuk pendidik tersertifikasi dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata grafik batang di mana banyak rata-rata PAUD sama sampai dengan SLB itu memiliki rata-rata pendidik belum tersertifikasi. Kemudian kita turun di bawah yaitu guru menurut usia. Di situ guru menurut usia ada SD, SMP, SMA, dan SMK. Guru menurut usia rata-rata untuk SD umur paling terbanyak yaitu pada umur 46 sampai 50 tahun. Dan untuk SD memiliki guru PNS rata-rata 150 dan bukan PNS sekitar 14%. Kemudian untuk yang SMA, guru menurut usia yang berikut yaitu di SMA di mana rata-rata tertinggi guru PNS pada umur 36 sampai 40 tahun, di mana jumlah guru PNS yaitu 86%, sedang sisanya
15% itu adalah guru bukan PNS. Kemudian untuk berikutnya teman-teman bisa menyesuaikan saja untuk membaca gambar grafik yang berikut sesuai apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian kita turun di bawah, yaitu gambar akreditasi sekolah dalam bentuk diagram lingkaran. Dari akreditasi sekolah dapat dilihat bahwa untuk SD rata-rata memiliki akreditasi sekolah B dengan jumlah 43,7% dan akreditasi yang kedua akreditasi C jumlah 27,5%. Belum memiliki akreditasi jumlah 19,7% dan akreditasi A 9,2%. Kemudian untuk yang di samping akreditasi sekolah dapat dilihat bahwa untuk SMP rata-rata akreditasi tertinggi adalah B, yaitu dengan jumlah 36,6% dan akreditasi C berjumlah 27,1% dan belum memiliki akreditasi 25,0% dan akreditasi A berjumlah 8,3%. Kemudian untuk SMA dapat dilihat bahwa untuk rata-rata akreditasi tertinggi adalah B yaitu 50,0% dan belum sekolah 18,8%, akreditasi C 18,8% dan akreditasi A berjumlah 12,5%. Kemudian untuk SMK rata-rata belum memiliki akreditasi sebesar 62,5% dan akreditasi A 25,0% dan akreditasi B 12,5%. Kemudian kita masuk pada diagram laba-laba, grafik laba-laba tentang skor PMP Sekolah 2018 Kabupaten Maluku Tenggara atau skor penjaminan mutu pendidikan sekolah 2018 Kabupaten Maluku Tenggara. Dapat dilihat dari tabel jaring laba-laba untuk SD memiliki rata-rata 5,48%, di mana penjaminan mutu pendidikan dari segi skill, isi, proses, kelola, biaya, penalaran cukup baik. Sedangkan untuk PTK dan Sarpras kurang baik. Untuk SMP memiliki PMP 5,42%, di mana cukup baik penjaminan mutu pendidikannya. Dan untuk SMA memiliki PMP 5,38%, di mana mutu penjaminan mutu pendidikan cukup baik. Dan yang terakhir, SMK memiliki penjaminan mutu pendidikan 5,20%, di mana untuk penjaminan mutu pendidikannya cukup baik.